peristiwa-peristiwa yang menyertai saat tampilnya Al-Mahdi. Ada beberapa poin. Satu, akan ada perselisihan atau social chaos, social political chaos, kekacauan sosial politik saat wafatnya seorang pemimpin. Dan para ulama akhir zaman sering mengkaitkan dengan pemimpin ini dengan tempat di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi itu akan dibaiat di mana? Di kota Mekah, ya, di depan Ka'bah. Sedangkan secara geopolitik dunia hari ini, Ka'bah, Mekah termasuk wilayah negara mana? Arab Saudi. Jadi pemimpin yang dikhawatirkan, yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya seorang raja Saudi. Yang kedua, dalam kondisi chaos seperti itu, seorang ahli Madinah lari menuju ke Mekah, mencari perlindungan dan keamanan di Ka'bah, ya. Lalu yang ketiga, laki-laki ini didatangi oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya semisal pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Dan orang-orang ini semua sepakat, inilah laki-laki yang harus kita baiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Sehingga mereka mendatangi laki-laki ini di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di depan pintu Multazam. Mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya agar dibaiat menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Tetapi laki-laki ini dengan keras menolak. Mengapa? Ada beberapa analisa. Satu, karena laki-laki ini benar-benar orang beriman, dan ciri orang yang benar imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, sehingga dia menolak, ya. Tidak seperti orang zaman sekarang, Pak, nggak layak jadi pemimpin juga wajahnya muncul di semua tiang listrik. Nah, Al-Mahdi adalah orang beriman yang sebenarnya. Walaupun sudah ada sejumlah orang yang memaksa dia menjadi pemimpin, dia menolak. Yang kedua, Al-Mahdi menolak menjadi menerima baiat itu karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebelum terjadinya pembaiatan paksa itu. Dia tidak tahu menahu. Mengapa demikian skenario Allah? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi sudah tahu siapa dirinya jauh-jauh hari sebelumnya, bisa-bisa bocor kepada musuh-musuh Islam yang akan berusaha membunuhnya. Tapi dengan dia tidak tahu menahu, bagaimana musuh bisa tahu? Sedangkan dianya sendiri tidak tahu menahu. Lalu bagaimana 313 orang itu bisa tahu? Itu adalah kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa 313 orang ini, tapi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dikatakan mereka merupakan yarda anhum sakinus samai was sakinul ard. Penghuni langit dan penghuni bumi senang kepada 313 orang ini. Entah siapa mereka. Nah, jadi laki-laki ini tidak siap, dia menolak, ya. Tetapi mereka juga tidak kalah galaknya, sampai mereka 313 orang ini mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak menerima baiat ini, kami pukul tengkukmu, maksudnya kami bunuh kamu. Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun, mereka membaiatnya padahal laki-laki ini tidak menyukainya. Nah, setelah dibaiat, malam harinya Allah Ta'ala melakukan sesuatu kepada laki-laki ini. Dikatakan dalam hadisnya, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhu Allahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunanku ahlul bait yang Allah islah, perbaiki dalam satu malam. Jadi setelah malam itu tiba-tiba dia muncul sebagai pemimpin yang siap. Jadi Al-Mahdi tidak perlu ikut lemhanas, tidak perlu ikut training, tidak perlu ikut daurah, nggak perlu ikut ISQ, nggak perlu, ya. Al-Mahdi itu dipersiapkan langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dari arah utara, dari Syam itu wilayah yang sekarang terdiri dari Suriah, Palestina, Jordan dan Lebanon. Ada pasukan dikirim untuk memerangi orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Tetapi takdir Allah, ketika pasukan ini melewati suatu tempat antara Mekah dan Madinah, Al-Baida,
adalah gurun pasir antara Mekah dan Madinah. Dalam hadis yang lain disebutkan mencakup wilayah Zulhulaifah, tempat di mana orang miqat, ya, memakai ihram. Pasukan ini begitu sampai di tempat itu terbenam ke dalam bumi, tenggelam ke dalam bumi. Dan peristiwa dahsyat ini akan tersiar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam yang tadinya tidak tahu menahu, bahkan yang tadinya ragu apa benar ini Al-Mahdi, menjadi yakin ini adalah Al-Mahdi. Kemudian terjadilah gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat pembaiatan Al-Mahdi. Berdatangan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, terutama kata Nabi dari Syam dan Irak berdatangan mereka. Nah, kemudian muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy, ya, yang mana paman-paman dari jalur ibunya suku Kalb. Maka pemimpin Quraisy ini membawa pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersama Al-Mahdi. Tetapi takdir Allah, kontak senjata pertama antara Al-Mahdi dengan musuhnya dimenangkan oleh Al-Mahdi dan pasukannya. Kata Nabi SAW, rugilah orang yang tidak kedapatan bagian ghanimah, harta rampasan perang suku Kalb. Jadi suku Kalb ini kaya raya, mendukung si penguasa turunan Quraisy ini, tetapi mereka kalah sehingga pasukan Al-Mahdi mendapat ghanimah yang besar-besaran jumlahnya. Baik, kemudian catatan yang ke-8, pasukan pendukung Al-Mahdi salah satu cirinya mengibarkan Rayatus Sud, bendera berwarna hitam, ya. Baik. Kita lihat hadisnya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah, ya. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki ahlul Madinah akan keluar dari Madinah pergi menuju Makkah. Kemudian beberapa orang dari Makkah mendatangi laki-laki ini. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki ini tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di sini, ya, di depan pintu Multazam antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah, ya. Jadi akan ada nanti dari utara, dari Syam, pasukan dikirim. Kita tidak tahu dari mana ini. Apakah dari Suriah yang berarti pasukannya Bashar Assad, ya? Apakah dari Lebanon berarti mungkin pasukan Hizbullah, ya? Pernah dengar Hizbullah, ya? Sebuah hizib yang mengaku Hizbullah tapi lebih layak disebut Hizbullah Syiah, ya. Bisa jadi pasukan dari Israel, Zionis, ya, atau dari Jordan, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, ketika pasukan ini sudah melewati Madinah mau menuju ke Mekah, di satu areal Baida, ya, gurun pasir, mereka terbenam ke dalam bumi. Lalu kata Nabi selanjutnya, ya, maka ketika manusia menyaksikan peristiwa terbenamnya pasukan ke dalam bumi itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy yang paman-pamannya dari jalur ibunya berasal dari suku Kalb. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud pemimpin keturunan Quraisy ini, suku Kalb ini juga kita tidak tahu. Tapi perlu Anda ketahui, kalau Anda googling ke Wikipedia, ya, Anda tulis keluarga Al-Asad. Al-Asad ini keluarga turun-temurun yang berkuasa di Suriah. Dulu namanya Hafiz Asad, sekarang namanya Bashar Asad. Ternyata keluarga Al-Asad ini itu jalur-jalur ininya, jalur-jalur keturunannya itu dari keturunan Kalbiyah tribe, dari suku Kalbiyah. Wallahu alam, ada hubungannya atau tidak, ya? Wallahu alam. Nah, kemudian si orang laki-laki dari yang paman-pamannya dari suku Kalb ini
mereka mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang bersamanya, tetapi Al-Mahdi dan pasukannya mampu mengalahkan mereka. Kata Nabi, alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembagian harta rampasan perang suku Kalb. Al-Mahdi kemudian membagi ghanimah, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi. Al-Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada catatan ya mengenai perselisihan saat matinya pemimpin. Apa catatannya? Catatannya, ketika Nabi menyebutkan hal ini, Nabi menggunakan kata khalifah. Coba lihat hadisnya itu. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, ya kan? Pakai kata khalifah kan? Nah, sehingga ada pendapat yang mengatakan boleh jadi sebelum Al-Mahdi muncul ada khalifah memang gitu. Namun karena kata khalifah dalam hadis ini tidak menggunakan alif lam, jadi bukan al-khalifah tetapi khalifah. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau dia tidak pakai alif lam itu disebut nakirah, kalau pakai alif lam ma'rifah. Jadi sesuatu kalau pakai alif lam itu definite, tetapi kalau dia tidak pakai alif lam indefinite. Oleh karenanya penulis buku ensiklopedia akhir zaman Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad di halaman 725 ketika membahas hadis ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, beliau berkomentar, yang dimaksud dengan kata ini bukanlah khalifah untuk seluruh kaum muslimin, karena kalau tersebut khalifah untuk kaum muslimin seluruhnya, niscaya kata khalifah dipaparkan dalam bentuk ma'rifat, al-khalifah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa maknanya? Dan perlu Anda ketahui bahwa penulis buku ensiklopedia akhir zaman menulis bukunya ini, disertasi doktoralnya ini, sebelum adanya deklarasi khilafah di Syam dan Irak gitu. Jadi dia tidak tahu menahu apa benar akan ada atau tidak, tetapi yang pasti dia meninjau dari sudut bahasa saja bahwa boleh jadi sebelum Al-Mahdi muncul ada khalifah, tetapi khalifah itu tidak bersifat definite ya, sehingga tidak mencakup keseluruhan kaum muslimin kepemimpinannya, tetapi itu realita, itu fakta yang ada memang begitu ya. Nah, jadi apakah maknanya perselisihan itu terjadi setelah matinya sang khalifah ini? Wallahu a'lam bissawab ya. Kita tidak punya kepastian. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Selanjutnya, nah ini hadis yang menarik sekali. Hadis ini sedikit menyingkap tentang 313 orang itu, Pak. Dalam hadis ini dikatakan suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah, Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, jumlah ataupun senjata. Jadi 313 orang pertama ini yang membaiat Al-Mahdi, cirinya 3. Tidak punya mana'ah. Mana'ah itu artinya pelindung ya, artinya mereka bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang berpangkat, mereka bukan jenderal-jenderal militer, bukan ya, mereka orang biasa. Kedua, mereka tidak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan jumlahnya tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500. 313 nggak berarti kan jumlahnya. Dan mereka tidak punya senjata. Nah, di hadis yang lain diisyaratkan bahwa mereka ini orang-orang yang disukai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ini dia hadisnya. Dan hadis ini sekaligus memberi isyarat kepada kita kemunculan Al-Mahdi, pembaiatan paksa Al-Mahdi itu sangat terkait dengan peristiwa haji, Pak. Karena hadis ini berbicara tentang musim haji. Ini hadis riwayat Al-Hakim ya. Pada bulan Zulqa'dah, qabilah-qabilah saling tarik-menarik dan saling berkhianat, maka seorang peziarah haji diculik. Lalu terjadi kekacauan di Mina. Banyak yang terbunuh di sana dan mengalirlah darah sehingga darah mengalir di Jumrah Aqabah. Sehingga kaburlah seseorang dari mereka mendatangi lokasi antara rukun dan maqam. Maka laki-laki tersebut dibaiat padahal dia tidak suka. Dikatakan kepada laki-laki itu,
jika kamu menolak, kami akan pukul tengkukmu. Maksudnya kami akan tebas lehermu, kami akan bunuh kamu. Maka laki-laki itu dibaiat oleh sejumlah orang semisal jumlah ahli Badar. Mereka orang-orang yang disukai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, sekali lagi kita tidak bisa memastikan siapa 313 orang ini. Ada asar memang dari sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, yang mengisyaratkan bahwa sejumlah orang yang membaiat Al-Mahdi ini, di tengah-tengah mereka ada 7 ulama, yang 7 ulama ini berdatangan dari berbagai penjuru dunia yang berbeda-beda tanpa kesepakatan. Nah, sehingga diduga kuat sisa dari yang selain 7 ulama ini mungkin ada kaitan dengan ulama-ulama ini, apakah muridnya, apakah kenalannya, apakah saudaranya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain lagi semakin menegaskan bahwa ini terkait dengan musim haji. Manusia pergi haji tanpa imam, maka ketika mereka sampai di Mina, tiba-tiba mereka diserang oleh pihak serupa anjing. Nah, ini kita tidak tahu nih apa maksud Nabi. Ada pihak serupa anjing menyerang jamaah haji, ya. Apakah ini terkait dengan seperti yang kalau di negeri kita ini ada jenis apa tuh, salep 88 ya, gitu ya kan, kelakuannya seperti anjing itu, ya kan? Pokoknya kalau disuruh sama majikannya gigit tembak aja gitu, nggak pakai pikir-pikir begitu. Wallahu a'lam. Maka ketika mereka sampai di Mina, tiba-tiba mereka diserang oleh pihak serupa anjing. Maka marahlah kabilah satu sama lain, saling berbunuhanlah mereka sehingga mengalir darah di Aqabah. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, ketika tahun yang lalu kita tiba-tiba mendengar kabar ada 200-300 orang tewas di Mina dalam perjalanan menuju ke Jamarat, saya jujur saja termasuk khawatir, wah jangan-jangan ini tahun kemunculan Al-Mahdi. Tapi setelah kita perhatikan lagi, ada perbedaan dengan hadisnya. Satu, tidak ada darah yang tumpah kan, karena terinjak-injak matinya. Terus yang kedua, darah itu tidak tumpah dan bukan di Jamarat Aqabah, bukan di Jumrah Aqabah, tapi dalam perjalanan. Memang di Mina, tapi dalam perjalanan. Sedangkan hadisnya mengisyaratkan darah mengalir di Jumrah Aqabah. Maka mereka spontan mendatangi orang terbaik di antara mereka. Maka mereka datangi laki-laki itu, dia sedang menempelkan wajahnya ke Ka'bah menangis seolah aku melihat air matanya. Maka orang-orang itu berkata kepada laki-laki ini, kemarilah biar kami baiat kamu. Apa jawaban laki-laki ini? Celaka kalian. Sudah berapa banyak perjanjian dilanggar dan sudah berapa banyak darah ditumpahkan. Coba bayangkan, seorang laki-laki yang nantinya menjadi Al-Mahdi, sebelum menjadi Al-Mahdi, ketika mau dibaiat jawabannya seperti laki-laki biasa kan? Laki-laki kebanyakan kan nggak suka dengan kekacauan, dengan pertumpahan darah, nggak suka dengan pelanggaran-pelanggaran perjanjian. Jadi laki-laki ini laki-laki normal, Pak. Jadi benar-benar tidak terduga siapa laki-laki ini, pilihan Allah Ta'ala. Maka ia dibaiat dengan paksaan. Jika kalian mengetahuinya, baiatlah dia, karena sesungguhnya dialah Al-Mahdi di bumi dan Al-Mahdi di langit, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, jika semua tanda-tanda ini sudah bermunculan, sadarlah kita bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kewajiban setiap muslim berbaiat kepada Al-Mahdi bagaimanapun sulitnya keadaan, bila sudah jelas keberadaannya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Ketika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Istilah walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju menggambarkan, mengisyaratkan betapapun sulitnya keadaan, penuhilah kewajiban itu. Tapi sekarang ada makna baru, Pak. Sudah mulai turun pula salju sekarang di tanah Arab. Jadi boleh jadi memang saat Al-Mahdi nanti dibaiat, memang saat itu juga bersalju pula. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaahku rahimakumullah, saya cukupkan sampai